Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Cahyani dari Prodi Biologi dengan nomor induk mahasiswa 2010604045. Materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai literatur mengenai akidah, tafsir dan juga etika. Yang pertama ada akidah. Akidah menurut bahasa adalah ikatan, sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu iman yang teguh, yang mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi siapapun yang meyakininya. Salah satu tokoh akidah yang terkenal pada masanya atau biasa disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari kemudian membagi pokok pemikirannya mengenai akidah atau ajaran-ajarannya mengenai akidah ke dalam 4 prinsip yang mana sampai saat ini masih digunakan. Apa itu? Yang pertama ada tawasud, yaitu suatu pengambilan jalan tengah yang mana ketika ada dua kutub pemikiran yang berbeda. Yang kedua ada tasawuf, yaitu sikap toleransi terhadap yang sesama. Yang ketiga ada ijtidal, yaitu sikap yang mana kita tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Yang keempat ada tawazuh, yaitu seimbang dalam berkhidmah. Oke, selanjutnya yang kedua ada tafsir. Tafsir adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang segala apapun yang dikatakan Allah SWT di dalam Al-Quran sejalan dengan kemampuan manusia. Kemudian ada metode tafsir yang terkenal. Yang pertama ada tahlili, yaitu metode deskriptif analisis yang mana di dalamnya itu dijelaskan secara menyeluruh atau secara lengkap. Yang kedua ada ijmali, yaitu berarti global, yang mana di dalamnya dijelaskan secara global atau makna-makna umum yang diketahui. Yang ketiga ada makaran, yaitu perbandingan, yaitu membandingkan antara ayat-ayat yang memiliki redaksi sama misalnya. Dan yang terakhir ada maudhu'i, yaitu tematik. Selanjutnya ada salah satu tokoh tafsir terkenal pada masanya yaitu Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah seorang imam, seorang ulama, dan juga seorang penulis suatu karya yang indah. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah kitab Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan Antawili Ayi Al-Quran. Itu adalah karya beliau yang terkenal yang sampai saat ini masih dijadikan pedoman bagi mufasir. Yang ketiga adalah etika. Etika adalah suatu perbuatan standar yang memimpin individu. Sedangkan menurut bahasa Arab, etika adalah suatu akhlak yang memiliki perilaku, memiliki budi pekerti maupun tabiat. Salah satu tokoh etika yang terkenal pada masanya adalah Al-Farabi. Al-Farabi kemudian membagi pokok pikiran yang mengenai etika ke dalam 3 pokok pikiran. Yang pertama adalah tindakan manusia, yang kedua adalah kebahagiaan sebagai tujuan akhir, dan yang ketiga adalah kebahagiaan sosial. Lanjut materi kedua. Yang kedua adalah materi tentang formasi nalar Arab Muhammad Abd al-Jabiri. Muhammad Abd al-Jabiri adalah seorang pemikir dari Maroko. Beliau adalah filosof Islam yang terkemuka pada saat itu, yang mana beliau itu ikut andil dalam proses perkembangan atau proyek besar dalam kebangkitan umat Islam. Latar belakang beliau ikut andil ini adalah ketidakpuasan hati beliau terhadap pemikiran-pemikiran atau proyek-proyek besar sekitar 100 tahun yang lampau yang digembor-gemborkan, namun ternyata tidak seberhasil di barat gitu proyeknya. Kemudian beliau membagi formasi nalar Arab ini menjadi 3 epistemologi. Yang pertama ada Burhani. Burhani yaitu suatu bentuk epistemologi atau pemikiran yang mana dalam mengambil suatu benar tidaknya sesuatu itu berdasarkan dari kemampuan manusia, yaitu pengalaman manusia tersebut, dan berdasarkan akal serta mengesampingkan naskah yang sakral. Yang kedua adalah epistemologi bayani, yaitu epistemologi yang berdasarkan atau pemikiran berdasarkan dari ijma atau ilmu bahasa Arab, atau bisa dikatakan berasal dari naskah yang sakral. Yang kedua ada epistemologi irfani, yaitu pemikiran yang di dalamnya memasukkan unsur sufisme maupun pemikiran syiah serta pemikiran esoterik terhadap Al-Quran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa atau mungkin 2 menurut materi yang saya sampaikan. Yang di materi pertama saya akan memberikan contoh akidah. Tepat sekali hari ini sekarang ada bulan Desember, yang mana sebentar lagi akan berdekatan dengan hari raya Natal, yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim pasti memiliki teman-teman yang merayakannya, dan pastinya kadang kita terkadang tuh diundang ke acaranya. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim? Dari banyak hadis riwayat dan menurut ulama-ulama, bila kita sebagai seorang muslim tidak sepatutnya datang ke acara mereka, walaupun itu teman baik kita maupun sahabat dekat, tapi itu sudah menyangkut dengan akidah kita, seperti dalam Quran surah Al-Kafirun yang mana mengatakan bahwa untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi akidah dan pertemanan itu tentu saja 2 hal yang berbeda. Seperti itu. Dan biologiwan yang baik dan juga seorang muslim tentunya selain mengandalkan pola pikir dan akal pikiran psikologi, kita juga harus berpedoman dengan Al-Quran yang mana sudah terjamin kebenarannya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.